Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast angkot. Masih bersama saya Lisa Oktarina. Kali ini kita kedatangan tamu, salah seorang desainer ya. Tapi kekhususannya mungkin di desainer baju-baju pengantin. Langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol sama Mas Yana. Halo. Makasih ya Mas, udah mau direpotin nih datang di sini. Enggak, thank you. Lucu acaranya, jadi hal yang baru ya buat aku Hal ya. yang baru ya. Kok lucu ya, kita bikin podcast di angkot Di itu kan angkot. jarang Iya, ya. gitu. Idenya ini ya. Masukan. Iya. Mungkin ada ide-ide baru nanti ke depan. Iya gitu ya. Oke Ngomong-ngomong. Mas, sekarang Oke. kita mulai ngobrol-ngobrol nih ya. Oke. Mas Yana ini kekhususannya memang desainer ya, dari Iya. dulunya desainer. Iya. Awal berkarir memang langsung desainer Memilih sih. untuk jadi seorang desainer. Iya, benar. Jadi Apa langsung baju pengantin atau iya, langsung gaun pengantin. gaun pengantin Jadi ya? kalau mau sedikit boleh flashback Oh, kah? boleh. Ke belakang. Jadi desain itu sebenarnya bukan cita-cita yang utama buat saya sih. Cuman waktu itu pekerjaan yang memungkinkan dan kebetulan tersedia di depan mata saya itu desainer. Sedangkan basic sekolah saya bukan desainer. Bukan desainer. Iya. Untuk sekolah saya, alhamdulillah saya lulusan S1 accounting. Oh, accounting ya? Iya. Accounting teman-teman ya. Accounting Berarti di- kadang-kadang nggak sesuai disiplin ilmu bisa ya Mas, Yes, tapi sesuai betul. passion ya, bisa ya. Oke. Kebetulan S1 accounting di STIE Budi Utomo Malang, Jalan Oh, Arjuna. oke, Kebetulan di sana. Oh. Kemudian alhamdulillahnya ketika menjelang proses skripsi, Ya. kebetulan saya hobinya itu menggambar, melukis. Mhm. Ada lowongan kerja iseng-iseng. Mhm. Saya melamar ke sebuah bridal terbesar di Kota Malang. Itu. Awalnya dari situ ya. Yes. Nah, yang paling serunya lagi saya itu dites dalam waktu kurang lebih 1 jam untuk mendesain 2 baju kalau nggak salah. Baju Itu- bridal. Yes, baju pengantin. Mhm. Kemudian beliaunya si pemilik bridal itu alhamdulillahnya tertarik dan saya langsung diterima kerja. Dan pertanyaan yang bikin saya terkagum waktu itu, minta gaji berapa? Oh iya gitu ya. Itu kayak Itu kan yang sangat jarang iya. ya. Dan karena masih juga belum lulus, tapi Belum sudah dapat lulus, kayak nggak ada basic di fashion. ada apresiasi setinggi itu. Iya, itu yang membuat saya alhamdulillah happy banget. Akhirnya jadi tertarik ke bidang itu. Iya, untuk lebih mendalami. Padahal Gitu. kalau kita tahu ya Mas ya, baju pengantin itu tingkat kesulitannya itu tinggi ya. Paling tinggi ya Mas. Paling Karena kita tinggi. tahu di situ tuh ya teman-teman kan ada dilengkapi biasanya mungkin long torso atau bustier yang Iya, itu tingkat wajib. menjahitnya itu susah ya. Kalau saya Sangat sebagai susah. perempuan aja ngeliatnya aduh susah. Sangat Biasanya susah. kalau newbie turun ke bidang itu pasti pilihnya yang ready to wear Iya, apalah benar. mungkin Betul kemeja sekali. atau ya kan Betul outer sekali. seperti itu. Betul banget. Kenapa Mas? Kok bisa? Kenapa pilih yang langsung sulit gitu? Ya itu tantangan. Oke. Jadi ketika saya ke sana itu kebetulan itu saya itu suka lihat baju wedding itu kayak indah gitu loh. Kan saya suka hobi menggambar ya. Di situ banyak sekali ilmu yang saya dapat. Jadi saya benar-benar tidak ada basic di fashion, tidak bisa pecah pola, tidak tahu bagaimana menggambar baju itu seperti apa. Iya. Yang saya tahu adalah saya bisa menggambar. Itu aja. Alhamdulillah juga pernah beberapa kali dapat piagam penghargaan lomba-lomba menggambar. Bukan mewarnai, menggambar waktu masih sekolah. Ya, itu yang saya pakai. Kebetulan ketika beliaunya menerima saya itu disitulah saya gali ilmunya. Jadi dalam 3 tahun saya bekerja di gaun pengantin itu, saya maksimalkan peluang yang saya dapat. Saya mulai belajar pecah pola, kemudian saya manfaatkan di situ untuk belajar desain. Kalau di baju bridal itu lebih di
detailing sama finishing ya. Itu karena satu baju itu bisa, misalkan ada 5 baju yang sama, itu kita dituntut untuk memberikan detailing yang berbeda-beda dari 5 baju itu. Jadi walaupun modelnya sama tapi looknya beda. Nah itu PR banget. Dulu ketika bekerja di tahun pertama, tahun kedua itu ya masih tarik-menarik sama apa ya, si owner bridal itu hampir dikeluarkan juga. Karena Mas Diana idealis. Yes, kita kan masih baru. Okay. Nah dari situ kita jadi dituntut, kamu harus bisa, kamu harus berkembang. Kalau tidak kamu nanti terpaksa saya keluarkan. Akhirnya kita jadi mikir, jadi banyak belajar, banyak membaca, banyak praktek ya di situ. Akhirnya jadi dari 3 tahun itu jadi kesannya sekolah ya, sekolah gratis yang langsung dapat skill. Iya, otodidak langsung dari lapangan. Di situ kita banyak ilmu dari bikin desain, bikin detailing, proses jahitnya aku juga belajar semuanya. Semuanya ya Mas ya? Semuanya. Oh, terus? Walaupun aku nggak turun langsung, tetapi aku tahu semua. Oh ini partnya ini partnya ini. Jadi sebetulnya yang bisa kita ambil ya teman-teman, kesimpulannya di saat ada kesempatan kita bisa belajar itu kita harus manfaatin ya. Jadi banget. jangan 3 tahun itu kalau misalnya Mas Diana jobnya hanya desainer ya udah berhenti di situ enggak. Tapi bisa. Mas Diana tetap turun kepengen tahu cara jahitnya, pengen tahu pecah polanya, kepengen tahu semuanya ya. Iya benar banget ya. Jadi itu ya. Itu sangat bermanfaat banget ya, apalagi untuk generasi muda zaman sekarang ya. Hal seperti ini tuh jarang. Ketika ada peluang itu kadang untuk sebuah pekerjaan itu jangan dilihat dari nilai finansialnya, tetapi lebih dari keilmuannya dulu. Tetapi ketika kita sudah mencukupi di keilmuan, pengalaman, jam terbang, finansial itu akan mengikuti secara langsung ya Mas ya. Oh gitu. Jadi menurut Mas Diana sendiri juga memang itu kayak apa ya Mas ya kalau kita pikir ya, karena owner itu tadi itu pasti sudah jatuh bangun, dia sudah tahu kan, jadi kayak kita nggak perlu belajar kegagalan itu sendiri, kita belajar kegagalan orang lain ya. Benar sekali kayak gitu. Jadi itu yang penting ya bisa kita ambil ya ilmunya ya. Benar banget Mbak Lisa. Nah sekarang untuk Mas Enda sendiri akhirnya setelah 3 tahun itu memutuskan untuk berdiri sendiri. Benar. Jadi kebetulan saya ikut beliaunya kurang lebih 3 tahun lebih sedikit lah. Kemudian ilmu yang saya dapat cukup, akhirnya saya mulai berani untuk menerima order secara custom. Yang kebetulan saat itu saya ordernya langsung gown wedding. Oh, langsung gown wedding ya? Iya, benar. Itu weddingnya tuh khusus pakaian Jawa atau lebih ke internasional? Internasional. Oh, internasional ya Mas lebih ya? banyak internasional, tapi saya belajarnya udah internasional sama baju-baju kebaya. Itu langsung saya pelajari. Tradisional ya? Oke. Walaupun belum ada permintaan yang banget ya waktu itu. Tapi saya langsung untuk mempelajari semuanya, pelan-pelan alhamdulillah mulai terbentuk lah karakternya, jadi aku semua bisa. Iya. Cuma lebih spesifiknya kita itu memproduksi di gaun pengantin sama gaun pesta. Kalau gaun pesta malah rame banget. Oh, gaun pesta ya? Rame sekali. Itu dengan brand apa Mas Yana mungkin bisa diterangin? Kalau dulu awal-awal kita berdiri itu kita sempat ganti brand itu 3 kali. Di awal berdiri masih YNA Brides, YNA Bride Wedding and Bride Dressmaker gitu loh, dressmaker gitu. Kemudian kok terlalu panjang namanya, orang jadi sulit mengingat. Akhirnya saya singkat menjadi YNA Brides. Jadi kita YNA Brides ya awalnya. Itu dengan asumsi kita menyediakan semua keperluan pengantin itu, baik baju untuk keluarga pestanya atau jas untuk pengantin pria, kemudian kayak perniknya, kayak aksesorisnya, itu semua kita ready gitu loh. Termasuk sepatu ada. Ada ya, ada sepatu untuk wedding kan ya? Sekarang kan sudah lagi ngetren toh sepatu-sepatu yang untuk wedding yang bling-bling itu ada juga ya. Alhamdulillah kita awalnya ada. brandnya YNA Brides itu sekarang. Nah sekarang kita akan menjadi Yana Ari ya? Iya, karena kita kan kerjanya berdua, aku berpartner sama teman itu yang sudah dari lama. Kita berbagi tugas, jadi saya di bagian desain, pola, kemudian yang satu lagi di produksi sama quality control. Kalau kemarin YNA Brides itu sebenarnya bagus sih, saya suka juga secara
tulisan dan bentuknya itu brandnya oke. Kemudian kita pengajuan ke kementerian. Kebetulan kebetulan kurang beruntung. Karena ada pengucapannya mirip sama salah satu brand di luar provinsi. Akhirnya kita ajukan baru, Yana Ari itu alhamdulillahnya lolos ya. Berarti sekarang teman-teman brandnya Mas Yana adalah Yana Ari. Jadi itu baju pengantin dan mungkin ada yang lain-lain. Nah, dengan adanya brand baru ini kebetulan kan kita sejak 3-4 tahun terakhir dari 2021 ya, itu alhamdulillah kita kan jadi binaan Dinas Koperasi Kota Malang. Diskopindak ya. Iya, Diskopindak. Nah, dari situ saya dibantu sama seseorang, beliaunya Bu Asisi Swanti, alhamdulillah beliau memberi ide-ide baru. Mas coba bikin koleksi ready to wear yang mungkin mudah untuk diterima masyarakat, terjangkau harganya Kalau bahan pengantin kan mahal ya, Pak. Jadi dengan kata lain kita memperluas pangsa pasarnya gitu. Segmen pasarnya dilebarin lagi nih. Bener. Nah, dari situ kita mulai mencoba untuk membuat karya di ready to wear. Apa aja Mas ready to wear-nya nih? Awal masih bingung sih. Awalnya belum, bingung. Belum terbiasa ya. Kita bikinnya bisa, tetapi untuk membuat sebuah produk itu kan harus ada DNA-nya. Harus ada research yang panjang sebetulnya. Iya, DNA-nya itu kan sulit banget Mbak Lisa ya. Awal-awal paling bikinnya batik, kemeja, tapi kok nggak nyantol gitu. Kok masih kayak kurang serk gitu ya? Nah, benar. Terus? Nah, kemarin endingnya adalah di tahun ini saya kebetulan lolos pendampingan UMKM mikro mandiri dari Kemenkop UKM. Di situ kan kita diberi tugas-tugas ya, ada grup komitmen dan semuanya. Nah, kebetulan tiba-tiba kok kita tuh kayak mendapat semacam ide. Keluarlah DNA-nya untuk ke depan ini. Bismillah, ini nanti menjadi jalan untuk produk saya ke depan di ready to wear yang bisa saya jadikan andalan. Jadi saya membuat ready to wear dengan detailing itu bordir sama payet beading. Mesin embroidery sama beads embroidery. Nah, di mesin embroidery itu kan kita membuat bordir khusus. Tapi uniknya di sini adalah yang di bordir itu motif-motif batik. Jadi bagaimana batik kawung, batik parang atau batik liris itu kita aplikasikan ke baju. Saya rasa belum ada. Iya. Itu bagus banget idenya. Dan itu apa Mas? Bentuk kemeja atau outer atau semuanya. dress? Semuanya ya. Semuanya tapi ready to wear. Ready yang to wear. Orang bisa pakai untuk sehari-hari dan harganya terjangkau. Tidak seperti baju pengantin. Jadi teman-teman ya, ini yang mau produknya Mas Yana mungkin bisa cek apa Mas, IG-nya atau Instagram ya? Instagramnya apa Mas? Yana.ari.9. Nanti di situ ada beberapa Instagram kita yang lainnya. Jadi tinggal klik aja. Jadi yang nanti kalau mau masuk ke braids itu ada YNA Wedding Braids. Nanti kalau yang itu ready to wear-nya itu ada beberapa pilihan, ada Mola Pers, ada berapa. Mola Pers itu salah satu brand kita juga tapi belum kita kembangkan karena saya belum menemukan SDM. Kalau bordir tadi kan kita sudah ada. Alhamdulillah ada. Kalau Mola Pers itu juga unik sih, salah satu produk saya juga. Itu jadi kita membuat baju dengan tema pola perca. Pola perca. Jadi misalkan ini ada baju kayak quilting gitu. Tekniknya menggunakan teknik quilting? Bukan sih, lebih patchwork. Lebih ke patchwork gitu. Jadi patchwork itu bagaimana kita bentuk untuk mendapatkan sebuah motif tertentu kayak motif animal, motif flora. Tapi dari patchwork ya? Yes, itu bagus banget loh Mas, karena sekarang ini kemarin itu sudah ada sih sebenarnya. Gitu? Kemarin sudah sempat saya share ke beberapa teman di dinas. Karena kayaknya saya pun juga agak senang dan concern dengan produk-produk yang kita bisa bikin zero waste ya Mas. Karena Bener. jadi karena masalah sampah ini udah mulai meresahkan banget ya. Iya kan? Jadi sustainability gimana nih? Betul. Iya kan? Itu sebenarnya gitu. saya ingin mengembangkan. Cuman kadang itu kalau kita kembali lagi ke basic kita dalam berusaha ini, saya kan jatuh bangun juga ya. Awal dulu itu kita masih bisa mandiri. Kita belum terlalu konsen sama UKM itu seperti apa dan bagaimana. Karena saya masih fokus di wedding dan di situ alhamdulillah waktu itu lancar, permodalan saya, finansial saya mencukupi. Saya fokus di wedding. Nah, ketika Covid itu
datang, kita sedikit shock. Kemudian ada guncangan lah ya. Banget, apalagi kalau kita kembali ke masa itu, khususnya kita yang di wedding kan, kita nggak boleh ngadain pesta gede-gedean. Bener-bener nggak boleh ada acara apapun yang berhubungan dengan wedding pada waktu itu kayak bener-bener rasanya mati kayak ya. trauma soalnya banyak sekali order yang di cancel. Jadi tahun 2020 awal itu saya sempat mengikuti wedding expo di salah satu mall di Kota Malang sini. Dan di awal tahun itu alhamdulillah masuk beberapa order dalam jumlah gede, beberapa puluh setel lah untuk gaun itu. Untuk gaun ya? Itu tapi udah maksudku bagus sekali di awal tahun seperti itu. Begitu COVID, waktu COVID PSBB Februari ya, PSBB. Nah, ketika PSBB itu mulai nggak boleh pesta, itu orderku itu di cancel 50% lebih. Sumpah, tungguan. Akhirnya kayak langsung down gitu pasti ada masanya ya. Alhamdulillahnya waktu itu saya sudah tergabung dengan salah satu komunitas UKM di provinsi. Nah, dari situlah saya mulai belajar untuk menekuni jahit tapi yang non wedding. Nah, jadi justru selalu ada gitu ya Mas ya. Kita tuh harus selalu mencari celah ya. Di saat ada hambatan, kita carilah alternatif yang lain. Betul. Jadi ketika kita dihantam sebuah masalah seperti itu jangan kita terus mengambil kayak beralih ke bidang yang lain. Jangan. Kalau saya alhamdulillahnya tidak tertarik ya, walaupun saya mungkin memiliki beberapa keterampilan, tapi saya lebih fokus di dunia jahit menjahit ini. Jadi karena passionnya memang di sana gitu ya. Iya, jadi weddingnya tidak saya hentikan, saya mencari celah yang lain. Saya pilih ready to wear, pilih jahit pernak-pernik craft di bidang jahit, kemudian selain itu saya mengajar juga. Nah, itu alhamdulillah di rumah ada. Oh, jadi sempat ngajar juga ya? Masih. Berarti Mas Yana ini ngasih pelatihan juga, ngasih kursus nih? Ngasih pelatihan ngasih kursus Alhamdulillah di rumah saya itu punya komunitas belajar jahit. Jadi kalau dibilang komunitasnya gimana Mas? Rata-rata itu semuanya maunya free ya. Banyak ya kalau kita lihat di medsos itu banyak komunitas di Facebook belajar jahit free. Free itu gini loh, untuk mempelajari sebuah ilmu itu jangan sayang gitu loh maksudnya. Jangan free semua gitu. Oke, paham maksudnya. Jadi orang dulu ya. Berbasuki mau beo. Betul, setuju. Setiap ilmu belajar itu pasti ada biaya gitu. Kalau ingin guru kalau saya ingin dulu bagus gitu. Loh ya, kalau ingin bagus nggak salah-salah maksudnya. Cuman di sisi lain saya juga pingin sedikit ada amalnya. Saya kan ya pengen ya Mbak ya. Kayak kepengin charity lah ke masyarakat sekitar gitu ya Mas ya. Jadi sebagai jalan tengahnya saya membuka komunitas ini dengan biaya kursus yang sangat amat miring. Oke, teman-teman yang tertarik nih untuk kursus menjahit di Mas Yana, alamatnya Mas? Di Jalan Merganlori 614C. Saat ini saya masih di sana. Oh, Merganlori 614C ya teman-teman, bisa langsung ke sana yang gitu. Kepingin atau tertarik untuk belajar menjahit nih. Kalau pingin tahu komunitasnya itu di Facebook cari aja Dressmaker Indonesia. Oh, jadi itunya Dressmaker Indonesia akunnya. Kita. Oh, oke. Itu milik kita. Iya, oke. Gitu. Kalau untuk IG-nya Yana Ari ya. Untuk IG-nya Yana_Ari_9. Yana_Ari_9 teman-teman. Langsung check it out yang ada di situ. Oke. Itu. Untuk murid sih sebenarnya yang lulus sudah banyak. Cuman untuk saat ini yang masih proses belajar kurang lebih ada 10 orang. Oh, 10 orang masih jadi muridnya Mas Yana ya? Jadi di sini tuh kita bagi kelas. Jadi untuk belajar jahit itu kita kelasnya ada 3, tingkat dasar, lanjutan, sama mahir. Nah, kenapa kok dibedakan seperti itu? Karena kebutuhan tiap orang itu beda. Di tingkat dasar itu kita belajar cukup untuk ready to wear. Jadi kayak bikin kemeja, bikin dress cewek yang itu dasar baju anak kayak gitu dengan biaya yang sangat murah lah, nggak sampai 2 juta, nggak sampai itu. Kemudian kalau di tingkat lanjutan itu kita mulai agak sulit. Kita mulai belajar bikin kebaya, bikin gaun, bikin baju pesta anak, yang kayak gitu, bikin bustier, itu udah masuk di situ. Itu di yang level tingkat lanjutan ya. Murah banget kan? Murah banget. Nggak sampai 3 juta loh. Ditempuh untuk. Padahal bikin bustier tuh kan susah banget. Saya mau pakai aja. Saya kalau lagi fitting aja ada bustier, gimana caranya buat nih? Itu kayak gitu ya. Kemudian di tingkat akhir tuh, di tingkat mahir itu bisa diambil, bisa enggak. Tapi sebagai saran sih kalau pengen minat di tempat saya minimal ngambil yang di dasar sama lanjutan.
karena itu sangat dibutuhkan biasanya ya. Tapi kalau di tingkat mahir itu optional, karena di situ kelasnya gaun pengantin. Oh, untuk yang tingkat lanjut. Kalau kita kursus gaun pengantin di tempat lain berapa? Ratusan juta. Iya. Di saya cukup 3.500.000 kalau nggak salah. Oke, itu teman-teman menarik nih yang kepingin belajar, yang kepingin punya skill. Karena sekarang kita tuh ya gimana ya Mas, harus nggak bisa kita gantungin kerja terus sama orang ya. Karena kita perlu harus skill untuk membangun kita punya usaha sendiri, wirausaha. Ini kalau kita balik ke obrolan awal tadi, ya itu tadi saya kuliah accounting tapi kerjanya di desainer ya, di dunia fashion ya. Itu sebenarnya hal yang pernah saya khawatirkan. Mungkin kita kerja di kantor, kita punya kapasitas sampai jenjang yang tinggi. Tetapi dunia persaingan itu kan ketat ya. Betul. Kalau kita mempunyai keterampilan, kita punya passion, kita menciptakan sesuatu, itu lebih baik loh. Iya, ya kita nggak bisa idealis juga soalnya ya Mas ya. Itu lebih nggak baik disiplin banget. ilmunya ini harus jadi ini gitu ya. Oke. Ilmunya kepake kok nanti bikin laporan keuangan untuk usaha. Kayak gitu. Betul. Malah manajemennya udah tertata dari awal nih kayaknya. Iya. Bismillah, paling enggak kita tahu kondisi usaha kita seperti apa. Iya, betul. Oh gitu. Sih. Jadi sekarang ini lagi ngembangin ready to wear ya. Yes, jadi mulai awal-awal lagi. Sebagai diversifikasi produk. Jadi weddingnya tetap ada, produknya menambah variannya seperti itu. Oke, iya. Gitu. Aduh, sebetulnya kayaknya kalau ngobrol ini kayaknya kurang banget ya Mas Yana. Kita bisa sehari semalam tuh nggak selesai kita ngobrol ya kan. Temanya fashion itu asik banget. Dan kita ketemunya biasanya cuma hai gitu aja ya. Baru sekali ini kita ngobrol panjang ya. Even kedinasan ya. Even kedinasan kita ketemu. Jadi gini, Mas Yana, ini sebelum kita tutup ya podcast kali ini ya. Bisa nggak sih kasih teman-teman adik-adik ya yang untuk kalau mereka mau memulai usaha ini apa sih ininya kira-kira tipsnya? Oke. Jadi untuk adik-adik semuanya ya, untuk teman-teman semuanya ya, yang ingin membuka sebuah usaha yang masih awal, itu jangan pernah merasa putus asa, merasa gagal di awal usaha. Kadang dari gagal itu kita harus mengkoreksi apa yang kurang dalam usaha kita, apa yang harus dibenahi dalam usaha kita. Nah, dengan kita konsisten seperti itu, insya Allah nanti usahanya itu semakin kuat gitu loh, semakin struggle. Jadi kan bagus ya. Kita semakin banyak ilmu yang kita dapetin dari kegagalan itu ya Mas. Itu ilmu di lapangan itu sangat amat bermanfaat gitu. Setiap peluang itu jangan sampai dilewatkan. Kita tetap perlu mencoba apapun itu. Yang penting kita ambil sisi positifnya. Hal-hal yang kegagalan tadi itu jangan dianggap berarti kita tidak berhasil, tidak sukses. Tidak. Dari situ kita mencari solusinya apa ya? Aku harus bagaimana ya? Itu yang saya lakukan selama ini. Jadi kita bisa bangkit lebih tinggi lagi. Jadi aku pun pernah jatuh bangun. Sekarang kan saya ingin bangun lagi, ingin seperti dulu lagi. Pernah tahu jatuh, jadi juga tahu caranya bangkit. Gitu ya. Masih parah yang dulu kok, yang sekarang masih oke. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu teman-teman bisa diambil kesimpulan bahwa kalau menurut Mas Yana nih tipsnya kalau kita mau jadi pengusaha ya, itu kita nggak boleh takut gagal. Apapun itu gagal, kita bangkit lagi, kita coba lagi, kita cari celah. Yes, betul. Di tempat ini juga, tapi dengan pembaruan. Bener banget. Gitu ya Mas Yana. Mas Yana, makasih banyak udah datang di podcast Angkot. Waktunya sama-sama. Semakin sukses. Amin. Ready to wear-nya meledak. Amin. Bismillah. Amin. Gitu. Oke, teman-teman, sampai ketemu di podcast Angkot berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam.